Sebelumnya selamat siang. Siang. Ini dengan Mas Arfian ya? Ya, Mas Arfian tadi kesini naik apa? naik motor. Oke, tadi kayaknya semalam ini Mas Arfian ngechat ya untuk melakukan sesi konseling tahap kedua. Ya, Gimana? Sebelumnya lega? agak. Akhirnya ketagihan ya? Ya, Oke, baik Mas Arfian. Seperti yang Mas Arfian sudah ketahui, kalau sesi konseling itu dilakukan untuk mengentaskan masalah atau mencari solusi bersama-sama ya. Di sini kan kami juga memiliki kesepakatan waktu seperti kemarin antara 10 sampai dengan 20 menit. Mas Arfian mau pilih yang mana? 10. Oke, 10 menit ya. Baik, bisa diceritakan lebih lanjut apa yang sedang Mas Arfian hadapi? Ini sih apa namanya, masalah dengan dunia malam. Dunia malam, kenapa itu kalau boleh tahu? Ya, sering keluar malam. Keluar malam terus? Ya, sering keluar malam, sering keburu naik motor. Ya, terus? Tadi, ya kita apa namanya, suka ugal-ugalan jalan. Oke, kalau boleh tahu apa sih yang menjadi penyebab Mas Arfian tuh suka balapan, suka ugal-ugalan, suka keluar malam seperti itu? Ya, karena ada ini problem masalah, kayak posisi lagi ada masalah tuh, lagi pikiran, lagi pusing, lagi kacau kayak Pusing kacaunya itu karena apa? itu tadi, karena ada masalah, entah masalah dari luar, masalah dari keluarga. Masalah dari luar itu yang seperti apa? Ya, seperti ini apa namanya, kayak contoh lagi ada berantem sama pasangan atau sama teman atau entar sama sahabat tuh. Terus kalau di masalah keluarga itu gimana? Dari segi masalah keluarga itu kayak posisi lagi ini apa namanya, lagi ribut sama orang rumah. Berarti pelariannya Mas Arfian itu ke dunia malam, Ya, balap-balapan gitu. bisa dibilang seperti itu. Nah, apa sih yang Mas Arfian rasakan ketika melakukan hal-hal seperti itu? Ya, nggak ada pikiran lagi, kita lepas aja, orang pikirannya nggak ada yang kita pikirin lagi, happy, melepas masalah. Happy. Tapi Mas Arfian tahu nggak apa dampaknya kalau misalnya kayak balap-balapan di jalan kayak gitu? Tahu, iya resikonya gede, membahayakan diri sendiri dan orang lain. Nah, pernah nggak sih ada kejadian kayak ada teman Mas Arfian jatuh atau seperti apa gitu? Nah, ya, itu posisi itu keluar malam itu orang balap-balapan, udah jam berapa ya, udah jam 12-an, jam 12-an kita orang anak 4 tuh, kita orang balapan hampir nabrak orang, dan itu pun anaknya lurah sendiri, tuh hampir aja kena. Ya, terus bagaimana? Ya, gimana, namanya juga orang lagi posisi keadaan nggak ini, posisi pikiran lagi kacau, terobos. Kalau respon orang tua tentang kegiatan Mas Arfian seperti itu kayak gimana? Iya, orang tua posisinya takut itu melarang. Tapi pasti kita udah gede, udah dewasa, dia orang juga pasti ada batasannya, nggak bisa ngelarang sepenuhnya. Tapi sempat nggak pernah dilarang kayak ini nggak bagus gitu? Sering keluar malam terus nggak bagus, bukan keluar malam pulang pagi, keluar malam pulang pagi, kayak gitu terus ya. Kita orang rumah bilangin, tapi kita anak laki mah itu omongan masuk kuping kanan keluar kuping kiri gitu aja. Terus dengan balapan itu Mas Arfian itu meluapkan emosi atau seperti apa?
yang melakukan emosi biar bisa plong pikirannya, nggak kita kepikiran di situ, kita keluapin emosi kita di situ semua. Berarti meluapkan emosi dengan cara balapan liar. Kenapa nggak pernah nggak sih Mas Alfian itu coba buat melakukan hal-hal lain selain balapan untuk meluapkan emosi gitu? Belum sih, karena itu kayak udah posisinya kegiatannya itu udah dari SMP. Dari SMP itu emang udah sering keluar malam, udah sering kayak gitu, sering balapan ya, emang sering keluar malam posisinya udah dari SMP. Dan itu pun berkelanjutannya sampai SMA sampai lulus. Hal ini mempengaruhi nggak sih sama kehidupannya Mas Alfian? Pengaruhi sih, posisinya kita kurang istirahat, ngantuk, badannya lelah tadi. Nah itu ngantuk, badan cepet lelah. Mas Alfian posisinya kerja atau gimana? Ya, Kerja. Nah dengan hal seperti itu apa Mas Arfian gimana ya, merasa lega gitu? Padahal kan besoknya kan kerja gitu. iya tetap lega. Itu kan posisinya kita ngelapin masalah itu kan dari permasalahan, dari perasaan. Kayak kita ngelapin masalah ke situ biar plong. Kalau masalah kerja itu kan cuma capek di badan, kayak capek mata, capek ini. Kalau kita kan keluar itu biar nggak capek perasaan kita, biar plong. Capek perasaan yang seperti apa? Itu pada masalah itu kayak perasaan uring-uringan. Intinya ngelapin masalah biar perasaannya plong. Masalah apa sih yang biasanya paling sering buat Mas Arfian kayak ikut balapan liar seperti itu? Masalah keluarga, sering sering berantem sama keluarga, sering berantem sama cewek sendiri, ceweknya goblok. Kok bisa dikatain goblok? Sering aja berantem, nggak jelas ngajakin berantemnya. Ya kan ada yang jadi faktor juga kan ngejak berantemnya. Kenapa? Iya, orang masalah kecil gede-gedein nggak jelas, orang nggak ada masa juga dicari masalah. Contohnya itu seperti apa kalau boleh tahu? Ini contohnya kayak salah hal sepele aja bisa jadi gede, terus apa ya, bukan hal yang perlu dipermasalahin tapi dipermasalahin kayak gitu. Iya, bisa diceritakan hal yang seperti apa Nih contohnya? contoh nih ya, simpelnya aja kayak mantan. Mantan itu kan udah dulu, kayak nggak perlu diungkit-ungkit lagi, udah ya udah, namanya juga mantan, nggak perlu dibicarakan lagi. Masih diungkit-ungkit aja sampai sampai ini mau lebaran monyet, mungkin mau jadi masalah. Mungkin ceweknya Mas Arven overthinking atau apa kan, bisa jadi. Tahu overthinking, tahu, tapi nggak laju kayak semua hal kecil digede-gedein, semua dicari masalah. Overthinking boleh. Ya kan kita kan nggak tahu nih batas perasaan cewek tuh di mana. Cewek itu lebih sensitif gitu. Mungkin ceweknya Mas Arven tuh lebih sensitif, takut gitu. Nah, gitu. Berarti ngelampiasinnya ke balapan, berantem sama ceweknya masalah sepele. Ya, Ceweknya ngelarang nggak? marah sih, udah ngomel-ngomel terus. Terus masih tetap Mas Arven lakuin. Ya kalau itu cuma jalan satu-satunya yang bikin bisa bohong. Kalau dari segi keluarga masalah seperti apa sih biasanya? Dari segi keluarga mungkin masalah kayak hal kecil aja, juga hal kecil, salah paham. Salah paham, contohnya? Iya, kalau contoh hal kayak keluarga itu mungkin belum bisa dibicarain, soalnya itu emang privat, belum bisa kalau soal keluarga. Oke, baik. Kalau emang masih belum bisa dibicarakan ya dari pihak saya tidak memaksa. Terus ada yang menjadi faktor lainnya? Ya cuma katanya cuma dua itu sih, cuma dari faktor keluarga sama faktor luar. Tadi kayaknya saya mendengar ada faktor pertemanan juga ya. Pertemanan yang seperti apa? Iya, kadang pertemanan kayak ada yang slack apa, kayak salah paham juga. Salah paham antar temen itu biasa sih.
Salah paham contohnya gimana? Contohnya pernah ya masalah cewek juga sebenarnya, kayak masalah cewek kita nggak tahu itu apa ceweknya udah itu ceweknya itu cowoknya kita temen sendiri, tapi ceweknya nggak bilang, nggak ada omong juga, kita cowoknya juga nggak ada omong, sama-sama nggak ada yang tahu, ya udah jadi berantem sepele, terus ada salah paham juga, apa banyak sih macam-macam. Pelampiasannya ke balapan lagi, balik Ya. lagi. Kenapa nggak cari tempat pelampiasan lain selain balap-balapan kayak gitu? Ya karena itu udah pelampiasan dari dulu, dari kecil emang ke situ, itu juga dari segi dari hobi kan kita orang main sering main motor, sering hobinya di motor, ya pelampiasan tetap di situ, orang lampiasin itu di hobi. Tapi kan emang nggak ada kayak hobi-hobi lain gitu, seperti kayak bersepeda, berenang, lari. Kurang, masih ada ya hobi-hobi itu, tapi tetap kita plongnya tuh kayak kita ngelepas masalahnya di situ, kayak kita balapan, kita keluar malam itu ngeplongnya di situ biar perasaan kita plong. Tapi kan Mas Arfian kan juga tahu resikonya, ya kan? Tahu. Kenapa kayak tidak mencoba untuk melakukan hal yang lebih positif? Mungkin kedepannya bakal coba. Coba ya, untuk hobi-hobi lainnya nih, Mas Arfian biasanya hobinya apa aja? Ya di basket ada, sering juga seneng basket. Iya. Kalau bola sih kurang paham. Apa namanya, bulu tangkis seneng. Ya ntar cuma dua sih, basket sama bulu tangkis doang. Oke, kalau dari saran saya itu Mas Arfian bisa melampiasinya ke hal-hal seperti hobi lainnya, seperti tadi bulu tangkis, basket yang barusan disebutin. Jadi nggak ngejerumus ke arah yang selalu negatif gitu ya. Oke, jadi sampai sini Mas Arfian sudah pas atau belum berceritanya? Sudah plong. Baik, kalau gitu karena waktu udah habis, saya tutup sesinya ya Mas Arfian. Kalau misalnya nanti ada permasalahan lagi atau masih kurang, bisa hubungi saya lewat WA lagi. Nanti kita lakukan sesi ketiga, oke? Kalau gitu saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya.